Oke, selamat malam para peserta workshop blogging. Tentunya di sebelum 5 menit dimulainya acara, kami perlu memastikan audio dan videonya. Silahkan mengaktifkan video atau kamera on dan mikrofon off. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat hanya digunakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik webinar. Mohon untuk tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon nanti mengisi daftar hadir dan survei kepuasan. Link akan dibagikan selama webinar berlangsung. Oke, sambil menunggu boleh nih absen dulu dari kota mana nih yang sudah hadir. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, ada yang dari Kediri, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik Mix Mojokerto hadir, Surabaya hadir. Oke, yang lain boleh nih.
One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. See you on that day. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, mari kita mulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar. Amin. Yang terhormat untuk Prof. Dr. Munasir, MSI, dan Bapak Utama Alandeta, MSI, yang kami hormati para dosen dan staf LP3M dan PPG Universitas Negeri Surabaya, dan yang kami banggakan seluruh peserta yang sudah hadir dalam blogging workshop malam ini. Mari kita mulai acara webinar dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan semuanya menyalakan kamera untuk bernyanyi bersama. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selamat malam dan salam sehat untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan apabila ada yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di workshop blogging, penguatan literasi digital melalui blogging. Become a blogger, become an outstanding teacher and student.
Oke, dengan sangat antusias sekali, saya Anissa Muya yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Oke, baik rekan-rekan sekalian semuanya. Sebelum dimulai workshop blogging pada kesempatan malam ini, saya ingin mengenalkan narasumber. Oke, narasumber kece pada malam hari ini yaitu Mbak Anggita. Oke, apakah Mbak Anggita sudah hadir dalam room ini? Oke, halo Mbak Anggita. Oke, sebentar. Oke, Mbak Anggita ternyata masih muter-muter. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya. Oke, halo Mbak Anggita, sudah join di room ini? Halo, bisa dengar suara saya? Oke, sudah Mbak, Bisa ya? sudah terdengar. Maaf Iya. agak trouble yang di laptop. Oke, tidak apa-apa Mbak. Oke, saya ingin mengenalkan dulu nih narasumber kece pada malam hari ini yaitu Mbak Anggita. Oke, berikut saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya, nama beliau adalah Anggita RK Wardani, seorang mom blogger, ibu rumah tangga yang suka menulis di blog dengan tema parenting, lingkungan, beauty, dan traveling. Pendidikan beliau S1 dan S2 Kimia di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, kalau ingin berkontak dengan beliau, di sini ada, kemudian di media sosial juga bisa. Nah, kegiatan beliau yaitu sebagai ibu rumah tangga, co-founder Asli Arek Surabaya, Pinterest Kreator Indonesia, Eco Blogger Squad 2023, dan relawan lingkungan. Dan untuk pengalaman profesional beliau, yang pertama Amtek University Teknologi Malaysia pada tahun 2017 sebagai research student dan sebagai dosen di Universitas Islam Kediri sebagai dosen kimia. Dan berikut adalah penghargaannya yang Masya Allah banyak sekali ya Mbak. Juara 3 Lomba Esai PDAM Surabaya tahun 2019. Penulis terbaik di Writing Tone Kemeristek Dikti. Kemudian juara 2 Lomba Blog Competition Yayasan Madani Berkelanjutan tahun 2021. 20 penulis terbaik Writing Competition. Kemudian juara favorit lomba blogging Kriton Me 2021 dan juara 1 lomba ide permainan edukasi, juara 1 lomba blog super bercerita, kado untuk pahlawan, pemenang terbaik lomba blog anniversary IDN tahun 2022 dan top winner Zenfone 9 blog writing competition pada tahun 2023. Oke, tentunya banyak sekali nih pengalaman beliau di bidang blogging, writing. Oke, Mbak Anggita nanti silahkan memaparkan materinya bisa 30 sampai 40 menit dan kemudian dibuka sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Untuk itu langsung saja kita sambut pemateri kece kita malam ini, Mbak Anggita. Oke, Mbak Anggita sudah siap?
Ini saya coba share screen dulu ya. Nanti kalau nggak bisa minta tolong panitia. Ya, baik, Mbak. Coba share dulu ya. Bismillah. Bentar ya Mbak, saya. Terlihat ya? Halo? Materi saya kelihatan? Oh iya, terlihat, Mbak. Atau Ya, mau ya. saya bantu untuk share screen? Boleh, boleh. Oke, Saya keluarin dulu aja biar gampang Mbak. ya, sebentar. Oke, Oke, monggo, Mbak. langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman. Hari ini kita sharing aja ya, berbagi ya, karena saya sendiri juga masih belajar tentunya dan pengen sharing di dunia blogger aja biar teman-teman nanti eh, punya apa ya, punya insight tentang gimana sih jadi blogger itu emang bisa menghasilkan uang ya. Kadang banyak juga orang yang berpikir tuh kalau "Oh, buat apa nulis di situ cuma ngabisin waktu aja. Padahal kita juga bisa loh meraih penghasilan atau cuan dari dunia blog. Oke, langsung aja next Mbak. Oke, tadi udah kenalan ya, tapi izinkan saya perkenalan lagi. Nama saya Anggita Erkawardani. Itu nama asli ya, tapi biasanya saya pakai nama Anggita Rahman itu untuk nama pena. Di sini saya punya 3 blog, cuma yang saat ini masih aktif yang di www.anggitaramani.com. Nanti teman-teman kalau mau berkunjung boleh ke situ. Oke, next lagi. Oke, nah sebelum kita membahas blog ya, kita butuh tahu dulu sebenarnya blog itu apa sih. Nah, sebenarnya blog kan kita nulis blog tuh biasanya kan di Blogspot, di WordPress, bisa di Joomla dan lain-lain atau di Medium. Nah, sebenarnya itu apa sih? Nah, sebenarnya itu adalah platform CMS. CMS itu Content Management System yang merupakan sistem manajemen konten yang dapat digunakan untuk membuat web secara instan. Jadi nggak usah ribet apa sih? Kan kadang ada juga yang orang bikin web itu berbayar dan dia itu bikinnya dari nol. Nah, di platform CMS ini kita tinggal masukin email, ya udah tinggal daftar gitu loh misal 123.blogspot.com. Nah, kita nanti bisa mengganti jadi www.123.com. Oke, lanjut. Oke, Smart. Nah, sekarang dua platform CMS yang paling banyak dipakai itu biasanya oleh para blog itu Blogspot sama WordPress. Ini untuk lebih ke ini sih biasanya Blogspot sama WordPress ini lebih ke monetisasi di. Cuma kalau misalkan kalian mau pakai juga bisa Blogspot atau WordPress ini. Nah, perbandingannya apa? Kalau Blogspot itu layanannya Kalau nggak gratis. sengaja kamu istirahat dulu, percuma kamu marah-marah cak-cak buso, eh, tinggal Maaf dulu kamu suaranya kerjakan di sendiri, mood kamu dulu ya. refresh dulu otakmu, sholat, daripada kayak gitu. Nggak Oke. paksa. Daripada dipaksa nanti tambah itu. Yang nah, yang suaranya belum di mute, mohon di mute sebentar. Oke. Perbedaannya Blogspot sama WordPress. Untuk Blogspot itu layangannya gratis, hostingnya dengan batas storage 15 GB. Jadi kalau Blogspot itu kita hosting apa ya, istilahnya kayak rumahnya itu kita tuh ngikutin punyanya Google. Tapi kepemilikannya itu ada di tangan Google dan kita tuh harus tunduk sama aturannya Google. Jadi misalkan Google bilang A, nanti kita harus ikuti aturannya. Misal nggak boleh blognya itu seperti ini, jadi kita harus ikut aturannya si Google. Kemudian kustomisasinya atau misal apa ya, kustomisasi misal kita mau merubah warna, mau merubah font, mau merubah apa ya, mau merubah tata letak itu harus lewat HTML. Kemudian optimasi SEO-nya itu manual. SEO itu apa sih? Search Engine Optimization. Jadi kita optimasi kata kunci biar kata kunci yang ada di tulisan kita itu nanti bisa dikenali Google dan nanti misal kita ngetik kata kunci, nanti artikel kita itu bisa tampil di halaman pertama Google. Dan dia lebih beginner friendly sih kalau Blogspot.
Nah, kalau WordPress, dia itu harus membeli hostingnya sendiri. Jadi WordPress itu sebenarnya kalau untuk yang gratisan kita cuma disediain kalau nggak salah 1 GB. Nah, tapi kepemilikannya itu tetap jadi milik kita. Jadi nggak kayak Google. Kalau blognya yang ikut Google itu ya udah berarti dia itu hak miliknya itu ada di Google. Tapi kalau kita pakai WordPress itu kita jadi punya kita gitu loh. Dan kita itu bisa semaunya. Jadi nggak ikut aturannya siapa-siapa gitu. Nah, terus kustomisasinya juga lebih mudah lewat plugin ya. Jadi lebih SEO friendly. Jadi kalau WordPress itu misal mau ngubah template, mau mengubah warna, font, dia itu kadang cuma pakai apa sih istilahnya saya lupa. Kayak tinggal pasang widget aja gitu. Jadi kayak tinggal klik 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 udah selesai gitu. Tinggal klik nanti dia bisa ngecek sendiri SEO-nya kurang ini, kurang tulisannya kurang ini. Nah, kalau Blogspot kita tuh harus benar-benar manual. Nah, kalau WordPress ini dia kurang friendly sih untuk pemula menurut saya. Jadi kalau misalkan kalian pemula, lebih baik kalian pakai Blogspot. Jadi udah gratis, enak, dan storage-nya bisa ikut si Google. Oke, lanjut. Nah, lanjut lagi Mbak. Jadi hari ini kita belajarnya itu lebih ke Blogspot aja karena saya spesialisasinya Blogspot. Saya kalau WordPress saya masih belajar dan masih kadang nggak paham ini untuk apa ininya. Nah, sekarang untuk jadi seorang blogger hari pertama itu kita harus paham kita pengen blog kita itu niche-nya apa. Jadi ini apa yang bacanya? Kalau aku bacanya sih niche ya. Nike, nggak tahu. Pokoknya saya biasanya nyebutnya niche. Niche blogger tuh kayak blogmu itu lebih membahas apa gitu. Jadi kalau blog utama saya, gitaramani.com itu karena dia blog pertama ya, blog pertama dan waktu itu tugas kuliah, jadinya blog dia niche-nya masih gado-gado. Jadi tema tulisannya itu campur aduk, tapi biasanya tetap kita bahas utamanya apa. Jadi kalau blog saya itu bahas utamanya tentang parenting, kuliner, traveling, dan juga kecantikan. Jadi tetap meskipun kalau kalian lihat mungkin campur aduk di situ ada bisnis, ada teknologi, cuman utamanya apa sih kayak lebih dominan tulisannya itu apa itu tetap ada. Dan satunya lagi itu adalah niche-nya khusus. Jadi blog yang membahas satu tema secara khusus. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia itu bakal nulis tema lainnya. Cuman kalau misal yang gado-gado ini 50-50 lah 50-50. 50-nya campur, 50-nya khusus. Kalau yang khusus ini mungkin lebih ke 80%-nya benar-benar misal parenting ya. Kita bahas tentang parenting, aja kuliner, kita bahas tentang kuliner, aja nanti 20%-nya biasanya ya bisa lah nanti masuk tema lain yang biasanya itu dari job atau dari apa gitu. Oke, next. Nah, kemudian nah ini nih ada 2 tipe blogger. Biasanya blogger yang emang dia nulis karena hobi. Jadi kayak saya awalnya itu dari hobi, dari tugas kuliah hobi. Kemudian setelah itu berlanjut jadi monetisasi. Nah, kalau hobi itu biasanya menulisnya cuma buat aktualisasi diri aja sih. Kayak cuma pengen apa ya, emang sukanya nulis terus butuh tempat untuk bersuara. Istilahnya butuh tempat untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran kita dan biasa lebih fokus untuk kepuasan diri sendiri dan nggak terlalu mikir SEO, nggak terlalu mikirin SEO-nya, jadi nggak terlalu mikir tulisanku bakal dibuat di halaman pertama Google nggak ya, tulisanku bakal dibaca orang nggak, jadi ya udah nulis-nulis aja ngalir gitu. Nah kemudian tab selanjutnya kan kadang kita mikir ya kok nulis aja nggak menghasilkan nggak apa gitu lah, kita baru waktu itu sampai ke tahap kalau sampai ke tahap monetisasi, kita tuh harus benar memikirkan semua. Jadi istilahnya tulisan kita itu nggak jadi milik kita sendiri kalau monetisasi. Jadi kita harus ngikutin kebutuhan pasar sama kebutuhan orang. Maksudnya gini, eh, di blog itu orang tuh lebih banyak cari tentang tema apa sih? Jadi kan tujuan kita monetisasi itu biar blog kita itu naik di halaman pertama Google dan mudah ditemukan orang. Jadi misal kalian ketik kata kunci misal eh, practical life skill di Google. Nah, itu nanti yang keluar pertama kan pasti biasanya sih dari web-web besar kayak Halodoc, apa kan seperti itu kan orang pasti nyari seperti itu. Nah, itu nanti itu kalau misalkan dipasangi AdSense Google, nah itu monetisasinya bisa bagus karena dia eh, mudah diklik mudah diklik untuk orang dan biasanya kita akan pasti fokus ke optimisasi SEO-nya, SEO-nya. Jadi gimana caranya biar tulisan kita itu masuk ke page one Google dan
artikel kita dicari orang gitu. Oke, next. Nah, jadi prospeknya blogger itu untuk apa ya? Untuk menghasilkan penghasilan tuh lumayan sih untuk blogger pemula aja waktu itu. Saya buka blog ini dari sebenarnya dari tahun 2011, cuman dari tahun 2011 sampai 2002 bulan tuh masih blog curhat. Jadi belum menerima apa ya? Belum menerima pekerjaan, belum melihat untuk monetisasi baru tahun 2020 ke 2021 itu blognya saya fokuskan untuk monetisasi karena saya waktu itu udah mulai resign kerja jadi udah bisa fokus ke blog. Nah, dari situ lumayan sih untuk blog pemula itu aja kalau boleh saya sebut ya, blog pemula yang apa ya, yang istilahnya baru setahun lah, anggap aja saya setahun optimisasi itu bisa dapat 1 juta sampai 2 juta tiap bulannya. Nah, apalagi kalau misalkan blogger-blogger yang udah senior ya, yang udah apa sih yang udah performanya bagus tuh mungkin ya bisa sampai setara UMR sih gajinya. Apa sih kayak penghasilannya dia lah bukan gajinya. Nah, untuk itu kita sebagai blogger itu kita juga harus paham attitude-nya seorang blogger itu seperti apa. Jadi nggak cuman waktu jadi murid, nggak cuman waktu jadi dosen, atau nggak cuman waktu jadi mahasiswa aja kita belajar attitude ya. Jadi sewaktu jadi blogger pun kita juga punya attitude yang harus dipegang. Kalau untuk personal, yang personalnya maksudnya antara blogger-blogger lain, kita tuh harus sopan. Nggak, dan yang ini nggak boleh saling tempel tulisan, nggak boleh kopas tulisan orang lain, itu haram. Nggak boleh. Bolehnya itu boleh salin, tapi nanti dimodifikasi apa istilahnya ATM, nanti dimodifikasi itu boleh. Tapi kalau salin tempel plok ketiplok itu jangan nanti eh, apa ya sih blog kalian atau performa kalian di mata blogger lain atau bahkan di mata klien tuh bakal langsung jatuh gitu. Oh ini blogernya cuman bisa kopas kopas punyanya temennya gitu, nggak punya apa ya, nggak punya attitude gitu. Dan kita harus menghargai blogger pemula, juga harus menghargai blogger senior. Nggak sombong dan selalu ingin belajar. Jadi kita harus selalu apa ya, update tulisan. Sorry kok update tulisan, update skill. Jadi ilmu perblogeran tuh tiap tahun, tiap waktu itu selalu mengalami perkembangan ya, terutama yang SEO. Jadi kita tuh harus nggak boleh berhenti belajar, dan tetap harus belajar belajar terus. Nah, kalau dalam pekerjaan kita tuh harus paham deadline, menulis sesuai brief, dan kalau bisa itu jangan kebiasaan minta tambahan waktu. Biasanya kan kalau kita kuliah sekolah kan minta bu belum selesai. Nah itu kalau jadi blogger jangan sampai kayak gitu. Boleh kalau misalkan ada apa sih istilahnya, ada uzur tertentu yang nggak bisa dikesampingkan, misalkan sakit atau misalkan ada musibah atau apalah, itu masih bolehlah dibicarakan dan jangan sampai kalian tuh ngilang. Karena pengalaman saya itu ada banyak sih beberapa temen yang misal dia nggak selesai waktunya itu, ada beberapa yang ngilang gitu. Jadi ngilang tuh maksudnya nggak dijabri sama penanggung jawabnya, itu nggak jawab, jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap harus kita tuh ngomong, misalkan emang nggak bisa ya bilang aja mbak maaf saya nggak bisa menyelesaikan ini, solusinya seperti apa, maksudnya apakah saya harus mundur atau boleh saya mengerjakan tapi istilahnya minta tambahan waktu. Jadi jangan sampai hilang kayak di ghosting gitu ya, nggak boleh. Jadi itu untuk integritas kita ke depannya. Oke, next lagi. Nah, ini emang dapat duitnya dari mana sih selain dari dari Google AdSense yang paling terkenal ya. Jadi kita tuh bisa content placement, sponsored content sama lomba blog. Nah, kalau Google AdSense ini dia agak susah sih kalau di Indonesia, soalnya biayanya itu kecil per kliknya, cost per kliknya kecil, terus ini juga kecil pokoknya. Dan Google AdSense tuh dia itu harus mencapai sekitar $100 atau 1,3 1,4-an baru bisa uangnya diambil. Terus kalau content placement itu biasanya dari klien, misalkan dari campaign produk A, gitu, misalnya produk kecantikan A, nanti dia ngasih, biasanya sih konten, kalau konten placement tuh langsung ngasih apa sih, langsung ngasih artikel, jadi nanti kalian tinggal edit, terus kalian sisipkan link apa ya, istilahnya backlink, istilahnya backlink itu kayak link 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 menuju keluar. Jadi misalkan orang baca artikel kita terus kan nanti nemu kata-kata yang eh, mengandung link, nah nanti linknya itu mengarah ke produknya dia.
Nah, kalau yang sponsor konten ini sebenarnya sama kayak konten placement sih, cuman kalau sponsor konten itu kita lebih apa ya? Kalau sponsor konten kita tuh lebih bikin artikelnya sendiri dan juga ya udah itu hasil karya kita sendiri gitu. Dan terakhir tuh biasanya banyak yang eh, lewat lomba blog, cuman nggak bisa diandelin juga sih kadang kan karena lomba blog kan apa ya istilahnya gambling ya. Maksudnya kita kan kita nulis ya kita nggak tahu yang menang siapa kan. Tapi lomba blog ini bisa banget dijadikan ajang kalau misalkan kalian masih pemula bisa banget di ajang untuk mengukur sejauh mana sih tulisan kita itu eh, bisa memikat juri atau enggak. Kalau misalkan kita belajar pemula terus kita bisa menang, lah berarti kan bagus kan. Maksudnya kita baru nulis, kita baru pertama kali ikut lomba, menang. Berarti kan tulisan kita dilirik juri, berarti tulisan kita dianggap bagus oleh juri. Jadi saranku buat blogger pemula itu lebih motivasinya lebih ke ini aja deh, lebih ke ukur potensi diri aja. Jangan langsung kalau yang nggak munafik sih emang ya orang pengen duitnya ya kalau ekonomi blog. Cuman kalau fokusnya ke situ nanti itu malah kalau misalkan kalah gitu ya nanti malah nggak semangat lagi gitu karena ya nggak nulis nggak mau ikut lomba lagi tapi niatin itu untuk asah diri sama latihan nulis dan juga bisa jadi tulisan kita itu orang tuh bakal ngedatengin blog kita. Jadi tulisan kita bakal dicari orang juga karena mengandung informasi itu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa komunitas blogger yang bisa membantu kalian berkembang, ya, bisa membantu kalian. Kadang saya juga dapat beberapa pekerjaan dari ini. Jadi kayak ibu-ibu doyan nulis. Tapi ini khusus cewek sih, khusus ibu-ibu sih kalau ibu doyan nulis. Terus ada juga komunitas satu minggu satu cerita. Jadi kalau di satu minggu satu cerita ini kita ini eh, setor minimal satu minggu satu satu tulisan gitu untuk bisa tetap di situ. Kalau yang komunitas blogger Kroni ini untuk umum sih, maksudnya nggak harus cewek. Terus juga ada komunitas emak blogger ini yang paling besar sih menurutku. Terus ada blogger hub, dan juga yang terakhir ada blogger perempuan. Jadi kalian bisa nih coba-coba gabung-gabung di sini dulu. Kalau misalkan setelah membuat blog, coba gabung-gabung di sini dulu buat nambah relasi, nambah teman, nambah ilmu, dan juga nambah apa sih, nambah jejaring gitu lah, nambah nambah koneksi gitu. Saya biasanya kadang ada beberapa job tuh yang datang lewat komunitas. Oke, lanjut. Nah, ini setelah kita paham dasar-dasarnya ya, eh, apa sih intronya, kita sekarang coba belajar cara membuat blog lewat Blogspot. Tapi di sini saya cuman karena waktu kita terbatas ya, saya cuman share secara umum aja. Tapi nanti saya di sini saya sisipkan link jadi link tutorial lengkap bisa dilihat di YouTube karena beberapa waktu yang lalu saya pernah buat tutorial lengkap di YouTube. Jadi nanti teman-teman langsung copy linknya aja. Jadi di sini saya jelaskan intinya aja. Next. Nah, yang pertama kita persiapan ya, ada tahap 1 sama tahap 2. Tahap 1, siapkan email dengan nama formal. Karena nanti nggak menutup kemungkinan kita bakal monetisasi ya. Kita pasti pengen kan blog kita menghasilkan. Nah, siapkan email dengan nama formal. Jangan pakai nama yang alay. Contohnya misal ini ya nanasalim@gmail.com. Ya udah, misal namamu eh, kayak namaku ya misalkan Anggita Ramani, ya udah Anggita.Ramani gitu aja. Jangan pakai nama alay kayak Nana Shantik Semangat Selalu 98 @gmail.com. Jangan hindari. Jadi nanti juga kalau kalian kerja juga pokoknya pakai email dengan nama asli kalian dan jangan alay. Yang kedua, tentukan niche blog dan fokus bahasan blog. Jadi tentukan mau fokus kemana ya, mau ke parenting, traveling, kuliner, atau kalau misalkan kalian bingung nih boleh bikin satu blog tema gado-gado terserah. Yang penting kalian buat dulu, kalian belajar dulu. Nah, terus yang ketiga, tentukan nama blog sekaligus nama domain. Contohnya jurnal bermain ya. Jadi kalian tentukan nama blog itu nanti sekalian nama domainnya. Nama domain itu maksudnya www.jurnalbermain.com. Nanti kan kalau di blog itu kan ada kan namanya, nama bannernya di atas. Jadi kayak jurnal bermain atau Anggita Ramani atau apa. Nah, kalian tentukan itu. Usahakan sama kayak nama email, sama kayak
nama domainnya. Jadi biar gampang diingat orang, juga bisa jadi branding juga buat kalian. Terus kemudian tahap 2, login ke blogspot.com menggunakan email formal yang udah dibuat tadi. Terus isi data yang dibutuhkan untuk membuat blog, terus ikut, sebenarnya gampang sih yang di blogspot, kayak cuma ngikutin petunjuk aja sih. Nanti masukkan nama blog, masukkan nama domain, terus gunakan template. Nah, ini saran opsional sih. Blogspot juga menyediakan template, cuman template-nya itu sederhana dan terbatas. Nah, kalau saran saya buat pemula, pakai template standar Wiktionary yang bisa di-download gratis. Kok dia itu emang menyediakan gratis dan halal. Maksudnya bukan yang link-link haram gitu, ini halal kok. Karena pemiliknya juga udah ya udah ini emang template gratis buat bisa dipakai. Bisa cari di igmail.com, ini opsional. Terus next. Nah, ini ya. Kalian nanti bisa minta minta slide-nya ini ke panitia ya. Nah, untuk persiapannya nih ada tutorial bikin blog sama ada tutorial pasang gambar visioner. Karena keterbatasan ini kita nggak bisa tunjukkan secara, karena lumayan lama sih, cepet cuman yang ininya lumayan lama sih yang pasang template-nya. Jadi nanti bisa langsung dicoba. Di situ udah lengkap kok, aku buatin videonya juga. Jadi kalian bisa lihat videonya. Oke, next kita lanjut ke ini ya. Nanti tips dasar nulis di blog. Jadi ini saya share tips dasarnya aja kalian nulis. Jadi biar nanti mulai dari awal tulisannya biar enggak biar rapi lah minimal. Oke, boleh di next. Nah, ada dua tipe tulisan blog yang paling sering hadir ya. Sebenarnya banyak. Yang pertama artikel, yang pertama feature. Sebenarnya ini ada juga yang memasukkan feature ini masuk artikel, tapi ada juga yang membedakan loh, artikel sama feature itu berbeda. Nah, kalau artikel ini ditulis dengan menggunakan data dan fakta, tapi dia itu belum tentu peristiwa aktual seperti berita. Dalam artikel, penulisnya biasanya memberikan analisis, opini berupa fakta dan data. Jadi, contohnya artikel, misalkan artikel kayak gadget itu ya, itu masuk di artikel. Jadi kayak tulisan, kok boleh lihat di blog, misalkan artikel saya yang tentang apa kemarin tuh, Zenfone 9 ya. Nah, itu termasuk artikel. Kalau yang feature ini tuh lebih ringan daripada artikel. Jadi feature ini pembuatannya itu didasarkan pada data dan fakta peristiwa aktual, namun dia itu lebih menekankan sisi human interest-nya. Biasanya ditulis dengan teknik storytelling, jadi kita bercerita. Nah, contohnya seperti apa? Next, Mbak. Nah, ini saya sarankan untuk mulai pakai feature aja ya. Lah, ini contoh feature, contoh artikel feature atau feature ya. Nah, contohnya ini Mawar si anak jenius dari desa. Lah, ini bagian-bagian artikel. Yang pertama ada judul. Nah, eh, ini contoh kalau teacher atau artikel itu pasti ada namanya lead atau pembuka. Nah, di lead atau pembuka ini nanti yang akan apa ya, menentukan orang itu bakal baca artikelmu atau enggak. Jadi lead ini kayak apa sih, kayak gebrakan di awal gitu lah. Contohnya ini ya. Bagi sebagian orang, akses ke sekolah bisa diraih dengan mudah, namun tidak dengan mawar. Setiap hari ia harus berjalan 8 kilometer dan melewati sungai agar bisa sampai ke sekolah. Walaupun begitu, hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk belajar hingga berhasil meraih medali emas Olimpiade Sains. Nah, di sini pasti orang bertanya-tanya, gimana caranya si Mawar ini, anak desa yang kesulitan sekolah, kesulitan akses, tapi dia malah dapat Olimpiade emas. Nah, pasti orang kan pasti bakal baca lagi bawahnya lah. Itu masuk di isinya si feature. Jadi kita jelasin di situ isinya apa aja. Kita jelasin kenapa si Mawar bisa menang, terus belajarnya seperti apa, tekniknya seperti apa, itu masuk di isi. Kemudian setelah isi kita ada di penutup atau kesimpulan lah. Penutup atau kesimpulan ini singkat aja dan biasanya dia itu usahakan ada hubungannya sama lead atau pembukanya. Jadi mengambil tulisan atau mengambil intisari dari lead atau pembuka dimasukkan lagi ke penutup atau kesimpulan, kemudian kita tambahin kata-kata atau semacam kayak pesan gitulah. Jadi untuk udah dibukanya bagus nih, nutupnya juga harus bagus, harus cantik. Dan kemudian yang terakhir tentu saja sertakan referensi ya. Nah, referensi ini hindari dari blog-blog yang nggak jelas. Kalau misalkan nggak bisa nyari dari sumber jurnal atau sumber artikel, jadi jangan cari sumber yang dari
sama-sama blognya gitu. Kalau misalkan kalian nemu yang di blog, kalian nemu sumber dari blog, kalian cari lagi sumber yang ada di blog itu dia itu sumber utamanya dari mana? Misal dari buku, dari artikel, artikel atau website kayak Halodoc, apa itu masih bisa. Atau kalau dari berita itu masih bisa. Nah, pokoknya dari yang dari sesama blog yang dia itu nggak jelas sumbernya dari mana. Kemudian, oke, next. Hmm, ini udah selesai. Nah, udah saya sampai sini aja. Nanti kita lanjut ke diskusi aja ya, siapa yang mau tanya. Jadi biar lebih enak. Oke, sampai sini dulu materi saya. Mungkin langsung tanya jawab aja ya, Mbak. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Wah, hebat ya. Awalnya tadi dari curhatan, kemudian jadi pendapatan nih sekarang. Oke, sudah mulai tertarik untuk menulis blog? Oke, mungkin ada yang sudah memiliki blog atau ingin terjun di dunia blogging. Silahkan, saya buka termin ke-1 dulu untuk 2 penanya. Silahkan boleh raise hand atau tulis di kolom komentar siapa yang ingin bertanya dan asal instansinya dari mana. Kemudian nanti saya persilahkan untuk siapa yang terpilih untuk bertanya duluan. Oke? Oke. Oke, boleh nih. Silahkan yang mau bertanya, boleh. Oke, sambil menunggu, Hmm, saya mau tanya dulu nih Mbak Anggita. saya boleh, Kalau boleh. Mbak Anggita itu kalau untuk menulis satu artikel itu biasanya tuh Hmm? butuh waktu berapa lama? Maksudnya dari idenya, kemudian Ini. risetnya, kemudian sampai Hmm. post blog gitu. Kalau sekarang sih sehari sih. Sehari itu maksudnya misal pagi subuh gitu udah mikir idenya, nanti malam minimal tuh udah eksekusi udah selesai. Kalau dulu awal-awal bisa 2 hari 3 hari. Karena ya wajar sih proses seperti itu. Orang tuh pasti nggak bisa langsung bikin artikel cepat gitu. Kalau udah terbiasa baru bisa. Hitungannya kalau saya sih sehari sih kalau sama artikelnya. Sorry, sama risetnya. Cuman kalau misalkan ada kerjaan tuh bisa sampai 2 artikel lah maksimal. Kalau sekarang masih bisanya cuma kapasitasnya segitu. Karena kan masih harus ngurusin anak juga ya. Jadi terpecah di situ sih fokusnya. Oh, gini. Kalau biasanya tuh ada target nggak Mbak? Misalkan dalam 1 minggu itu berapa tulisan atau dalam 1 bulan tuh berapa tulisan gitu Mbak? Target Oh pribadi dari iya, Mbak Anggita. oh iya ada. Kalau buat pemula ini saran itu, saya dulu awal-awal mulai itu seminggu 1 artikel, seminggu 1 artikel, tapi di jam sama usahakan di jam sama waktu yang sama. Misalkan tiap hari Senin ya udah tiap hari Senin posting nanti jam berapa misalnya jam 6 malam atau jam 7 malam pokoknya sekitaran itu. Nanti kalau udah agak sebulan 2 bulan udah bisa kayak udah bisa lancar gitu ya seminggu sekali nanti baru ditambah lagi seminggu 2 kali. Kalau sekarang saya masih seminggu 3 artikel, seminggu 3 artikel, seminggu 3 artikel. Wah, banyak Mbak, seminggu 3 Ya, artikel. ya itu kalau Saya mau ingin target seminggu ini satu saya Mbak. artikel aja. Eh, Iya sih kalau awal emang seminggu 1 artikel tuh dulu saya sampai hampir 3 bulan 4 bulan bertahan di seminggu 1 artikel. Habis itu mulai nyoba 2 artikel terus nanti terus hampir setahun nih, hampir setahunan ini sudah seminggu 3 artikel sih. Nah, oke. Bisa dicontoh nih. Semoga bisa nular. Oke, ini Amin. ada yang ingin bertanya. Oke, Ya, boleh silakan. silakan Kak Syawaludin yang bertanya yang pertama, kemudian yang kedua Pak Hakim Alhamidi. Oke, silakan Pak Syawaludin, boleh Oke, di-unmute. suara saya kedengaran. Oke, sudah Ya, terdengar. dengar. Oke, selamat malam, Kak Anggita, Kak Anissa. Ya, Ini malam. materi yang sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, ini saya yang bingungkan tadi itu terkait ini, Hmm, monetize. iya, monetize. Kenapa? Nah, itu ada apa namanya target
target awalnya itu harus berapa atau gimana? Terus prosedurnya itu bagaimana kok bisa mendapatkan penghasilan? Dan itu dari monetis itu berarti dari pihak iklan atau gimana Kak? Untuk apa namanya pendapatannya itu loh. Bisa Oh, digamblang soalnya saya belum paham maksudnya tadi oh itu ya, ya, gimana. iya, ya. Ya, Ya, terus tanya lagi nggak hmm, apa-apa ya. iya, Bu. Nah, terkait ini kan sebelumnya saya belum pernah ya membuat blog kayak gitu. Terus Hmm, tips-tips apa yang sekiranya itu apa ya untuk memotivasi kita itu kan biasanya gini. Kalau saya lihat pengalaman teman saya gitu ya, yang awalnya hmm, biasanya kalau pemikiran di awalnya itu bukan didasari oleh suka tapi didasari oleh uang, biasanya nggak bertahan lama. Maksudnya eh, kayak youtuber gitu, temanku mau coba jadi youtuber hmm. dan itu biasanya nggak bertahan lama, cuma 1 bulan 2 bulan nggak ada hasil, biasanya udah berhenti gitu loh. Dan Oh, iya. nah itu tips-tips apa yang sekiranya bisa istilahnya itu mengistimewakan kita gitu untuk bisa misalnya memulai dengan usaha kayak gini gitu. Terima Oke. kasih. Ini langsung apa gimana, Mbak Anissa? Langsung jawab apa? Oke, boleh Mbak langsung dijawab saja. Satu orang nanti langsung dijawab aja. Monggo Mbak, Oh boleh. ya. Oke, yang pertama tadi masih bingung monetize ya. Kalau eh, monetize ini emang prosesnya nggak instan ya, Mas. Jadi saya waktu itu butuh setahunan sih, tahun 2 tahunan. Nah, jadi tadi kan saya bilang ada Google AdSense ya. Kalau dari AdSense itu kita bisa coba ngajuin dari pertama blog kita bikin. Jadi usah kalau udah bikin blog ya nanti usahakan sebulan 2 bulan lah rajin bikin artikel seminggu sekali, terus rajin ikut blog walking atau pokoknya memperbanyak traffic ke orang, rajin share-share apa sih artikel kita ke media sosial atau ke grup keluarga, bilang Pak, coba klik ini artikelnya buat view gitu. Nah, terus kita bisa loh kita ngajuin langsung Google AdSense. Cuman kan kadang biasanya sih ditolak beberapa kali baru diterima. Saya dulu itu ditolak 3 kali. Yang pertama itu trafficnya kurang. Jadi istilahnya yang nge-view artikel kita, yang nge-view blog kita tuh kurang. Yang kedua itu nggak tahu saya ada masalah apa gitu. Terus baru yang ketiganya itu diterima. Nah, Google AdSense ini, jadi itu ada orang yang iklan, jadi kayak dari pihaknya Google itu iklan, nanti iklannya itu otomatis keluar di blog kita gitu. Jadi ada pengaturan nanti setting-settingnya itu nanti mau keluar di bagian mana aja, mau di bagian depan, mau di bagian samping, mau di bagian apa itu ada nanti di Google AdSense. Nah, kemudian yang kedua content placement ini itu kadang tuh teman-teman bisa kalau ikut gabung di grup yang aku bilang komunitas blogger tadi atau kalau di FB itu ada beberapa grup kayak job blogger Indonesia atau yang paling banyak itu yang ini SMSC gede ya SMSC gede terus mencari kontak. Nah biasanya banyak eh, job-job di situ nanti mereka ngasih form Google Form nanti kalian tinggal ngisi. Jadi biasanya butuhnya itu syarat minimal blog biar apa ya mendapatkan pekerjaan itu biasanya minimal DA atau domain authority-nya itu 10 ke atas. Domain authority bisa dicek di moz.com, moz.com kalau nggak salah atau dot apa ya pokoknya. Atau coba kalian ketik di Google cek DA atau PA blog. Nah, nah jadi biasanya biar atau bisa juga lewat platform nih. Nanti kalian cek platform namanya Sosiago atau Seedbed. Aduh, saya nggak bisa ngetik ya. Bentar nanti saya ketikkan di sini ya. Bentar. Ini maksudnya bisa sosial dulu, bisa seatback, seatbacklink.com. Nah ini bisa dua ini. Satu lagi saya lupa apa ya, nanti saya coba cari lagi itu biasanya saya dari situ sih. Jadi nanti kayak tinggal ada, biasanya sih kalau dari brand tuh ada apa sih, nah, istilahnya kayak ada campaign, ada apa sih campaign sih, kayak misalkan ada misal, saya sebut aja misal brand sosis so nice gitu ya, udah sebut merek aja nggak apa-apa ya. Dan sosis so nice. Nanti kadang brand itu ada dalam satu bulan-bulan tertentu mereka itu ada campaign bisa ke influencer atau kadang mungkin kalian sering lihat influencer yang kayak promo-promo barang promo-promo apa lah itu namanya campaign. Nah kadang dia itu juga ke blogger. Nah nanti dia ke blogger itu baru nanti kita ngerjain artikelnya kita masukin backlink nanti baru kita dapat uangnya seperti itu.
Nah, itu kalau yang monetisasi. Jadi emang prosesnya nggak bisa sebulan 2 bulan sih jujur ya. Saya ini prosesnya setahun 2 tahun baru bisa dapat uang. Itu kadang bisa juga dari brandnya menghubungi email kita langsung. Itulah makanya kenapa saya tadi sarankan emailnya itu pakai nama asing dan nama formal. Jadi biar brand waktu menghubungi ya. Emang kalau blog itu kan kita biasanya kan pada dasarnya tuh kalau orang yang ngeblog itu biasanya tuh orang yang suka nulis dan banyak kok blogger cowok yang sukses contohnya misalkan uh, Nodi Harahap itu juga blogger yang menurutku tulisannya bagus sering menang lomba. Terus satu lagi tuh kalau yang cowok yang suka kalau misalkan kalian suka ngulas apa sih teknologi bisa pakai ini bisa jadi blogger teknologi yang suka misalkan suka gadget suka apa ngulas di situ bisa jadi bahan tulisan dan tulisannya tuh nggak harus tulisan tuh nggak harus ini loh teman-teman nggak harus apa sih kalian bisa pakai tekniknya ATM jadi nggak copy paste plek plek ya jadi copy paste nanti kalian ubah-ubah jadi misalkan kalimatnya saya menggunakan HP saya menggunakan laptop A bisa kan. Kemarin saya menggunakan laptop A mereknya laptop A dengan fungsi yang seperti ini jadi bisa kata kalian itu juga berubah dan emang jujur untuk motivasinya emang bisa naik turun. Nah, yang bisa menjaga motivasi itu ya hobi kalian nulis itu, passion kalian. Jadi jemput passion kalian dinulis. Eh, nggak munafik sih orang emang butuh duit ya, cuman eh, tetap kan nanti yang bertahan itu karena passion kalian yang suka nulis dan suka berbagi informasi. Jadi seperti itu. Jadi tipsnya ya apa ya? Tipsnya kalian sebenarnya tipsnya cuma satu sih menurut saya. Kalau mau nulis atau enggak apa-apa itu adalah konsisten sama kalian itu eh, konsisten dan terus menerus. Jadi nggak ada cara lain selain konsisten. Jadi emang apa ya? Kalian kalau tahu prinsip 10.000 jam ya, orang itu baru bisa mahir mahir melakukan sesuatu dan orang itu bisa lancar, bisa itu tuh kalau dia itu sudah melakukan itu selama 10.000 jam. Jadi kalau misalnya kalian belum nulis selama 10.000 jam, jangan jangan ngeluh kalau misalkan tulisan kalian itu belum bagus atau belum dilihat orang. Seperti itu. Ada tanggapan mungkin Mas? Apa tadi? Lupa namanya maaf. Lalu nggak. Oke, bagaimana Kak Syawaludin? Sudah cukup atau Oh ada ya, Kak tanggapan? Syawaludin. Ya cukup bagus ya. Kalau seandainya gini Kak, nggak tahu lagi ya. Sekarang kan lagi booming itu namanya apa namanya GPTAI ya. Biasanya Apa? GPTAI, Chat Chat GPT. GPTAI ya itu kan apa ya? Itu kan yang digandang-gandang sebagai saingannya bakalan jadi saingannya Google kan soalnya itu menggunakan Oh, alah bahasa-bahasa yang yang ya jangan. AI yang bikin tapi bahasanya sih layaknya seorang ahli 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 sendiri gitu loh, ahli di bidangnya dalam mengutarakan pendapatnya. Nah itu kalau seandainya di apa namanya istilahnya dibuat dimintai bantuan sebagai parafrase itu gimana Kak? Rekan apa? Tapi ini kan Gimana gimana? nggak diminta bantuan GPT AI untuk membuat Hmm? semacam parafrasenya dari blognya orang gitu. Tapi kan ini kan apa ya? Nggak meningkatkan skill kita kan. Tapi kalau untuk istilahnya itu mancal atau apa untuk ngebus di awal-awal gimana kalau gimana menurut kakak Anggita? Eh, Kalau menurutku sih asalkan nggak plek sih masih oke sih menurutku. Dan sebenarnya mungkin kalau misalkan idenya juga idenya nggak jiplak sih nggak apa-apa. Jadi misalkan idenya kalian original ya, tapi kalau misalkan bingung nulisnya seperti apa, bisa pakai cara seperti ini dulu. Karena saya dulu waktu kuliah awal juga seperti itu, pakai pasti copy paste di parafrase, maksudnya diubah kata-katanya. Karena emang itu saya pernah baca di buku apa itu emang wajar sih manusia emang sifat itunya emang mencontoh. Jadi emang ya bisa sih pakai itu cuman emang apa ya sifat dasarnya manusia emang mencontoh dia pasti nyari contohnya yang bagus sih seperti apa sih gitu baru nanti kan kita oh contohnya bagus seperti ini berarti kita harus nulis yang seperti itu gitu tapi kalau misalkan mau pakai cara itu menurutku ya nggak apa-apa sih di awal-awal cuman ya jangan keterusan nanti kalau keterusan kalian bakal ya benar sih kata kamu kalau misalkan keterusan bakal tetap stuck di situ jadi mungkin
buat apa sih, buat booster awal sih nggak apa-apa, cuma nanti tetap kalian harus upgrade skillnya sendiri sih, seperti itu. Oke, cukup Oke. atau masih ada lagi? Gimana, Kak Syawaludin? Sudah cukup? Terima Atau kasih ada Kak. tanggapan? Ya, tanggapannya itu tadi ya bagus. Cuma ya harus memang kalau mengandalkan mesin sendiri kan skillnya manusia nggak kembang. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, sama. Oke, untuk penanya yang kedua, silahkan Pak Hakim Al-Hamidi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan kaitan mumpung ada yang ahlinya ya, lebih ahli. Putus Kak, suaranya. Ya, ini kebetulan materinya pas begitu karena saya tertarik untuk menulis di blog. Kebetulan juga punya blog, sempat termonetisasi tapi sekarang sudah terbiarkan. Oh. Nah, yang ingin saya tanyakan, Hmm. yang pertama, alasan dulu kenapa kok sudah terbiarkan karena tipsnya ya, ini saya minta tips saja supaya ini Ya. untuk mengarahkan. Sekarang ini kalau saya niche-nya tentang fisika, apapun itu ya, tentang fisika. Nah, saya mulai malas begitu menulis sejak muncul platform-platform pembelajaran online seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain sebagainya. Kalau mau berita, tulis berita nanti kalah sama seperti Kompas, Detik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalah di situ. Nah, sehingga kira-kira tipsnya itu apa? Atau materi CEO, kalau CEO saya juga tidak paham, ya saya dulu cuma asal ngetik aja, tidak memperhitungkan CEO-nya, ya ngetik gitu aja pokoknya. Ya. Itu sejak munculnya platform Ruang Guru dan lain yang semacam itu akhirnya tenggelam dengan sendirinya. Ya, karena kan mereka tentunya punya tim khusus yang menangani masalah digital marketing lah istilahnya. Saya kan ya masih sekedar nulis. Nah, sehingga itu yang saya tanyakan pertama. Terus nyambung dengan itu, bagaimanakah prospek ke depannya ketika ingin misalnya nulis blog, ingin dimonetize, bukan hanya sekitar hobi, tapi ingin dimonetize. Apalagi sekarang kemarin terbaru ada ChatGPT, ya itu kan sebenarnya sangat enak sekali kalau mau nulis artikel kan tinggal tanya terus muncul sendiri artikel ya. Dua itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang pertama tips ya, emang Ruang Guru emang pastinya dia pasti nyewa digital marketing sama SEO. Sebenarnya SEO itu bisa dipelajari kok. Jadi kalau untuk blognya Mara, saya dulu juga punya pengalaman, blog saya sempat mangkrak 2 tahun, dan untuk mengembalikan 2 tahun untuk naik itu emang butuh waktu setahun waktu itu. Jadi emang tipsnya ya fokus di SEO nanti. Oke, boleh Pak. Tadi saya masukin SEO, takut karena SEO itu juga materinya sangat banyak. Jadi saya waktu itu belajar SEO, terus coba kalau Bapak ininya di fisika ya, mungkin bisa diselingi sama artikel lain. Biasanya sih gitu Pak. Jadi diselingi artikel lain yang sekiranya artikel itu dicari banyak orang, dan ngeceknya di mana, bisa ngecek di Google kan ada kan itu nanti, misalkan ngetik fisika untuk anak atau fisika untuk apa gitu. Nah, ngeceknya lewat situ nanti. Untuk kalau misalkan saya tips SEO yang paling gampang sih, bisa jadi kita itu pertama riset kata kunci. Nah, riset kata kunci itu bisa pakai eh, saya lupa nama pluginnya apa. Nanti kalau misalnya saya sharing ke Mbak Anissa nanti biar gitu ya, saya lupa namanya saya. Nanti ada plug ini, jadi itu bisa itu ngecek kata kunci apa yang misalkan Bapak nulisnya tentang fisika ya, misalkan
kata kunci buku ajar fisika. Nah, nanti buku ajar fisika ini nanti volumenya berapa, ininya berapa itu ada nanti Bapak tulis kata kunci itu di judul. Jadi misalkan kata kuncinya fisika atau misalkan seingat saya apa hukum, misalkan fungsi parabola gitu ya, fungsi parabola. Nanti kata kunci itu harus ditaruh di judul, di 100 kata pertama, di link, di linknya kan kalau pakai Blogspot kan linknya bisa pakai link yang di edit itu yang di bawah itu ya. Nah, terus kemudian ditaruh di yang paling eh, bawah alias di penutup. Jadi kata kunci itu harus tersebar rata di mana di dalam satu artikel. Dan untuk memulai emang butuh ini ya, butuh niat yang ini. Kalau misalkan dari yang habis mangkrak ke mau menggenjot lagi. Jadi mungkin bisa diselingi artikel lain. Jadi emang benar misal blog sebenarnya bagus loh. Karena setahu saya kalau yang dari materi yang Mbak Marita itu yang blog itu Google itu lebih suka blog itu yang punya niche khusus malah. Jadi misalkan fisika atau apa. Tapi emang itu sih pertama ya kuncinya harus konsisten nulis. Jadi minimal itu tadi seminggu sekali di hari yang sama, waktu yang sama. Kemudian harus terapkan SEO di tulisannya atau mungkin bisa pakai tadi itu apa sih yang terbaru yang katanya lawannya Google itu yang sekarang lagi digandrungi anak-anak itu juga bisa pakai itu. Kemudian saya lupa tadi yang kedua tanya apa yang kedua tadi. Mohon maaf kebanyakan ngomong jadi lupa. Yang Untuk kedua tadi tanya pertanyaan yang yang pertanyaan prospeknya, kedua. Oh, prospeknya. prospek. Heeh, prospek ini blogger. Kalau prospek blogger sih kalau saya sendiri menilai ya itu tuh tinggi banget. Apalagi yang kemarin pasca COVID itu ya. Itu kan kita dirumahkan dan kita tuh lebih ke apa sih lebih ke digital ya. Dan sekarang juga gembor-gembornya kan mau metaverse lah, mau apalah. Nah, di sini nanti peran blogger justru gede banget di dunia digital ini. Jadi untuk menyampaikan informasi, untuk dan sekarang brand-brand pun juga banyak, sudah banyak yang pakai ini sih lebih banyak yang pakai blogger buat menyampaikan produk mereka karena dinilai lebih lebih bahasa bahasa blogger itu lebih apa lebih merakyat daripada pakai influencer yang udah terkenal kayak artis kan mereka pasti mikirnya halah endorse artis gitu kan beda kalau misalkan kita pakai orang biasa kalau pakai orang biasa kan orang mikirnya kan oh ini pakai apa sih lebih ini beneran nih orang ini pakai ini kan kayak kadang kan ada review jujur apa gitu misalkan blognya Bapak tentang fisika kan mungkin bisa review tentang buku fisika ya gitu kan pasti orang oh berarti orang ini emang bener baca atau mengerjakan buku fisikanya dibanding coba misalkan artis atau siapa yang mana pasti kan orang halah itu di endorse paling dibayar gitu kan kalau blogger yang nulis itu pasti orang mikirnya oh ini kebanyakan sih mikirnya oh ini pasti dibaca sendiri seperti itu jadi menurut saya prospeknya masih tinggi tuh kalau misalkan kisarannya sih sekarang kalau misalkan satu tulisan tuh bisa 300 sampai 500 ribu sih satu tulisan. Itu kalau yang udah eh, performa blogernya bagus ya, maksudnya udah DA-nya tinggi, PA-nya tinggi, terus dia apa sih, apa namanya, trafficnya udah bagus, udah 10.000 ke atas atau 5.000 atau 10.000 ke atas tuh pasti dapatnya segitu. Kadang kalau yang paling murah itu 100.000 satu artikel, itu pun kita nggak pakai mikir, udah tinggal dapat artikel dari brand, udah kita tinggal pasang, tinggal masukin backlink, paling cuma ngedit-ngedit disesuaikan sama bahasa doang. Jadi lumayan gede sih prospeknya kalau untuk masa depan kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Oke, ada tanggapan atau kurang atau seperti apa? Oke, bagaimana Pak Hakim? Apakah sudah cukup atau ada tanggapan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup. Halo Pak Hakim? Ya, tadi kan mengatakan ada dapat endorsement lah dari suatu produk kan gitu. Nah, mungkin bisa di-share apa biasanya? Saya kemarin pernah nyoba di Niaga Hoster, gagal. Mungkin Oh, banyak punya ini yang bisa oh kalau itu biasanya endorse, program ini affiliate kalau nggak salah. oh program affiliate. Kalau program affiliate saya jarang pakai sih.
biasanya itu brand yang menghubungi atau dapat dari kayak job-job dari grup blogger gitu. Kalau di FB itu ada job blogger Indonesia atau nah saya bilang tadi SMSC mencari kontak seperti itu. Jadi kadang brandnya sendiri yang menghubungi lewat email atau kadang lewat itu tadi Pak, lewat komunitas-komunitas. Kadang ada yang bawa kayak misalkan yang paling sering itu kadang Indigo gitu. Indigo pernah. Terus apa kemarin brand gede Wardah pernah. Tapi kalau Wardah itu biasanya eventnya, bukan ininya sih. Kadang juga ini sih, kadang ada yang ini tuh yang oh kemana ada yang popok, brand popok itu juga ada brand popok. Banyak sih, Pak. Cuman ya itu harus biasanya sih informasi-informasi itu tersebar di komunitas blogger sih memang Pak. Karena kan mereka brand tuh lebih cepat kan dapat masa itu kan dari komunitas. Jadi saran saya sih banyak gabung komunitas juga. Kadang banyak loh mereka itu share job itu cari gitu. Itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Masih belajar Dan juga. ya sama-sama sharing lah. Saya juga Iya. masih belajar. Iya. Betul. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Shaulin dan Pak Hakim tadi sudah bertanya. Sangat asik sekali ya diskusinya dan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Anggita tadi. Oke, karena waktunya juga sudah menunjukkan 20.45. Jadi kita cukupkan saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Anggita sudah meluangkan waktunya dalam workshop malam ini. Mohon maaf apabila saya dan tim terdapat kekurangan selama berjalannya workshop malam ini. Mungkin Mbak Anggita ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum live? Saya terima kasih sudah diundang buat sharing di sini. Seperti yang awal saya katakan lagi, saya juga masih belajar. Teman-teman boleh banget misalkan yang mau sharing bisa menghubungi lewat email atau nomor HP atau lewat media sosial ya boleh banget misal di luar ini karena kan kita punya keterbatasan waktu ya. Jadi ya saya terima kasih sekali bisa diundang untuk sharing, bisa berbagi ilmu di sini. Buat teman-teman yang lain semangat untuk ngeblognya karena emang menurut saya sih cuma satu sih kuncinya konsisten aja sih. Udah itu. Ada punya tekad dan kemampuan yang kuat pokoknya. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggita. Ya, ini izin live ya berarti udah boleh live. Boleh Mbak Anggita. Oke. Saya selamat malam ya teman-teman. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sharingnya. Boleh di luar forum ini ya, misalkan masih kurang. Oke. Terima kasih. Saya izin live dulu. Malam teman-teman. Terima kasih Mbak Anggita. Selamat malam. Ya, selamat. Oke nih, tadi Mbak Anggita sudah share link terkait tutorial, misalkan ingin membuat blog di chat atau nanti di grup, saya share kembali. Untuk link YouTube-nya yang sudah dibuat oleh Mbak Anggita, tahapan untuk membuat blog. Dan juga bagaimana untuk memasang template Wiksioner. Template Wiksioner itu yang bisa gratis, tapi yang sudah cantik template Wiksionernya. Oke, boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih. Tetap selanjutnya ya. Jadi ini saya. Oke, nanti boleh ya silahkan ditonton sendiri karena waktunya juga sudah cukup malam. Nah, saya di sini ingin mengumumkan sebentar yang mana ya? Oke. Nah, nanti selama seminggu ke depan ini dari tanggal 12 sampai 19 Maret nanti akan ada door prize nih untuk 2 voucher e-wallet untuk 2 pemenang. Dengan ketentuan harus blog pribadi
Kemudian konten terbaru dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Maret 2023 dan kemudian menerapkan teknik penulisan yang telah disampaikan oleh Mbak Anggita tadi. Nah, ini masing-masing pemenang nanti mendapatkan voucher e-wallet sebesar 25.000. Nah, nanti untuk pemilihannya itu dari pihak penyelenggara. Jadi keputusan penyelenggara tidak bisa diganggu-gugat dan nanti akan diumumkan di grup ya. Oke, Mbak Yosi boleh di-share untuk link kepuasan dalam workshop ini? Oke, saya minta waktunya sebentar, sekitar 1 menit untuk mengisi angket kepuasan workshop pada malam ini. Kalau tadi ada yang belum mengisi daftar hadir juga boleh untuk diisi. Oke, silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, karena waktunya juga sudah malam. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mari kita tutup acara workshop ini dengan doa yang akan dipandu oleh Bu Anis. Silahkan Bu Anis. Terima kasih sebelumnya waktunya untuk Mbak Anissa. Nah, sebelum acara kami tutup, mari kita semua berdoa agar ilmu dan materi yang disampaikan mendapatkan berkah dan manfaat di masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya waktunya saya persilahkan kembali untuk Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih Bu Anis. Ya, literasi dalam hal digital adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki setiap pribadi pada era milenial ini. Keterampilan dalam hal digital tentunya merupakan suatu keharusan dalam bidang pendidikan, apalagi bisa sebagai peserta didik ataupun sebagai guru profesional nantinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin menutup kegiatan workshop pada malam ini. Mohon maaf apabila saya dan tim terdapat kekurangan selama berjalannya workshop malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.